Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang sehingga kami dapat menyelesaikan video diskusi kami kali ini. Selawat berakatkan salam, tidak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan. Baiklah, untuk mensingkat waktu, adapun topik yang kami bahas kali ini mengenai pengorganisasian informasi. Saya Tegar Abdillah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Heradiokta, NIM 0601202080. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1 dari kelompok 5. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi pengolahan informasi. Ada 3 komponen utama memori. Yang pertama itu rekaman indera. Rekaman indera ialah memori yang sangat berkaitan dengan indera. Yang kedua, memori kerja atau jangka pendek. Memori ini biasanya mempunyai sistem penyimpanan yang menampung 5-9 potong informasi setiap saat. Lalu yang ketiga, memori jangka panjang. Biasanya memori ini termasuk bagian sistem memori di mana sejumlah besar informasi disimpan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Maulida Putri, NIM 0601203026 dari Prodi Ilmu Perpustakaan 1 dan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang membuat informasi bermakna. Ada beberapa faktor yang membuat informasi bermakna. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang guru harus melakukan tugas penting. Di antaranya, membuat sebuah informasi bermakna bagi siswa yang menyajikan dengan jelas dan terorganisir, dan memastikan siswa tersebut benar-benar sudah memahami konsep yang sudah diajarkan. Yang kedua, pembelajaran hafalan versus yang merujuk pada pengingatan fakta atau yang pada dasarnya adalah sembarangan. Sedangkan pembelajaran bermakna merupakan pengelolaan informasi terbaru yang terkait dengan pembelajaran dari sebelumnya. Yang ketiga, teori skema. Teori ini menyatakan bahwa informasi disimpan dalam jangka waktu panjang yang memberikan struktur untuk memahami informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridi Anggreni dari Ilmu Perpustakaan 1, NIM 0601202078. Saya dari kelompok 5, Dasar-dasar Organisasi dan Informasi. C. Penerapan dalam pendidikan. Tidak seperti teori belajar yang lain, teori pengolahan informasi sebagai suatu bidang pengetahuan tidak diterjemahkan secara langsung untuk keperluan pelaksanaan kurikulum. Penerapannya di kelas cenderung menggunakan suatu konstruk tertentu, konsep, asas, atau kaidah dalam suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya, konsep skema dan penggunaan elaborasi telah dipakai dalam mengajarkan membaca. Sedangkan hasil-hasil dari penelitian pemecahan masalah diterapkan dalam pelajaran sains dan matematika. Soal-soal pelajaran di kelas oleh teori pengolahan informasi ialah yang ada kaitannya secara langsung dengan proses kognitif. Dalam pengelolaan belajar di kelas, menurut teori ini harus dicari tahu perbedaan antar individu, kesiapan peserta didik untuk belajar dan motivasi peserta didik untuk mengikuti pelajaran di kelas. Teori pengolahan informasi memberikan perspektif baru dalam pengelolaan pembelajaran.
yang akan menghasilkan belajar yang efektif, terutama dalam hal proses kognitif dalam pembelajarannya meliputi dua, yaitu mengajarkan pemecahan masalah dan konteks sosial untuk belajar. Mengembangkan rencana pembelajaran di kelas, arti penting rencana pembelajaran dalam pengelolaan informasi ialah bahwa makna logis pengetahuan itu diubah menjadi makna psikologi. Makna logis ialah hubungan antara lambang, konsep, dan aturan mengenai bidang ajaran. Makna psikologis ialah hubungan antara lambang, konsep, dan aturan dengan struktur kognitif siswa. Berikut ini adalah strategi pembelajaran di kelas yang dapat dikembangkan sesuai dengan teori ini. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pemahaman pengetahuan. Langkah pertama, menyusun pengisyaratan guna membimbing penerimaan peserta didik yang baru. A. Pertanyaan informal apa yang akan disampaikan pada struktur kognitif yang ada pada peserta didik. B. Apakah pelajaran mempunyai tujuan yang dirumuskan secara luas atau pertanyaan tentang maksud yang dapat mengarahkan perhatian peserta didik. C. Bagaimana pengetahuan atau keterampilan yang baru akan dapat meningkatkan atau menambah pengetahuan yang sekarang pada peserta didik. Langkah kedua, memilih atau mengembangkan dukungan konseptual yang akan memperlancar pengkodean informasi. A. Informasi apa yang harus dimasukkan dalam organisir muka sehingga dapat menghubungkan pengetahuan siswa dengan pokok bahasan yang baru. B. Konsep episode apa saja yang sudah didapat peserta didik yang dapat dipakai untuk menjelaskan istilah, definisi, atau konsep baru. C. Adakah pertanyaan pembantu di dalam buku pelajaran yang dapat dipakai sebagai dasar untuk gladi sekunder? D. Apakah pokok-pokok logis dalam pembelajaran yang harus diikuti peserta didik dalam gladi sekunder? Atau yaitu elaborasi visual dan atau verbal. Ada beberapa contoh citra asosiatif dan sandi verbal yang dapat diberikan kepada para peserta didik. Weakness and strength of information forecast that's as theory. Information forecast that's weakness of information forecast theory are: number 1. Learning is not the subject under study, therefore its application to classroom teaching must be drawn indirectly. Number 1. Computer model for cognitive forecast may or may not be valid, while the advantage of information forecast theory can be described that from this theory it is known the importance of learning. This is for the forecast that occurs in the transfer of information from input signal to meaningful choices. Weakness and strength of information forecast theory is a theory. Information forecast, the weakness of information forecast theory are: number 1. Learning is not the subject under study, therefore its application to classroom teaching must be drawn indirectly. Number 2. Computer model for cognitive forecast may or may not be valid, while the advantage of information forecast theory can be described that from this theory it is known the importance of learning. This is for the forecast that occurs in the transfer of information from input signal to meaningful codes. Kesimpulan. Informasi mengandung pengertian tentang bagaimana individu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima individu dari lingkungan yang bersangkutan. Sekian dari presentasi kelompok kami ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.